Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Madu Maribaya. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang beberapa waktu lalu banyak dipertanyakan, tetapi kami belum sempat menjawab karena 2 minggu terakhir ini kita memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, di antaranya pertanyaan yang paling inti dan mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan lain apabila hal ini kita jelaskan. Ya, diantaranya kapan musim kawin tiba, itu yang pertama. Yang kedua, kapan musim madu menjelang. Yang ketiga, sarang hitam tidak ada larva, bagaimana penjelasannya. Kemudian yang terakhir, lebah dibudidayakan memakai gelodok atau memakai prem. Nah, masing-masing keistimewaan dan kekurangannya seperti apa. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu berkembang banyak sekali pertanyaan yang lain, tetapi apabila nanti kita yang 4 pertanyaan tadi dijelaskan, mudah-mudahan pertanyaan yang lain bisa terjawab juga. Nah, termasuk kita akan coba buka kotak, akan cek seperti apa keadaan di dalamnya, seperti apa kondisi sarangnya, seperti apa koloni dan madunya, apakah sudah ada atau belum. Nah, ini di tempat kami vegetasi utama yang mulai muncul itu kaliandra, ada juga tanaman-tanaman hutan, tanaman-tanaman perdu. Nah, tetapi tanaman hutannya itu tanaman hutan yang hasil pengkayaan, jadi ditanam, bukan asli tanaman hutan yang tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu yang akan membedakan nanti. Nah, seperti apa keseruannya? Nah, ikuti terus Madu Maribaya. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama, yaitu kapan musim kawin tiba. Jadi sebenarnya musim kawin itu berbeda di setiap daerahnya, termasuk di tempat saya sendiri. Nah, apabila vegetasi yang utama muncul, ada kaliandra, ada tanaman perdu, ada tanaman semak, ada pohon-pohon hutan, tetapi pohon hutannya yang ditanam, hasil pengkayaan, itu biasa yang terjadi musim kawin berkisar antara bulan 3 atau bulan Maret. Dan bulan Maret itu dimulai diakhiri Mei, Maret, April, Mei. Jadi 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Nah, kenapa 3 bulan? Biasanya setiap koloni besar atau kecilnya menentukan kapan musim kawin itu dimulai. Jadi ada yang koloni yang besar, ketika masuk bulan 3 mulai ada musim kawin. Ada juga koloni besar tapi justru musim kawinnya di akhir, di bulan Mei. Ada koloni yang menengah, musim kawinnya di pertengahan, bulan Maret umpamanya, seperti itu. Jadi kalau menentukan kapan waktunya, nah, itu alamiah. Jadi kita tidak bisa menentukan kapan waktu yang tepat, karena walaupun satu lokasi, berbeda koloni, berbeda juga musim kawin itu dimulai. Hanya apabila kita tentukan waktu yang global, yaitu bulan, hitungan bulan, biasanya dimulai bulan 3, 4, 5 bagi vegetasi yang kami sebutkan tadi. Nah, tetapi untuk vegetasi uh, di daerah-daerah asli hutan, nah, di mana tempat kami pun ada satu lokasi yang berdekatan langsung dengan hutan, di mana populasi atau vegetasi utamanya seperti kalau di tempat kami namanya kicau, puspa, jaha, saninten. Nah, itu populasi-populasi tanaman hutan asli. Jadi populasi tanaman hutan asli itu berbeda dengan populasi tanaman yang disebutkan pertama. Nah, apabila populasi atau vegetasi tanaman hutan asli itu berbeda biasanya jelang musim kemarau. Jadi jelang musim kemarau baru ada
terjadi musim kawin. Makanya ada yang mengatakan di tempat saya justru banyak lebah yang migrasi di musim kemarau. Nah, ada dua versi. Migrasinya apakah migrasi pindah karena kemarau itu tidak merasa nyaman, tidak merasa betah di sarang pertama karena terlalu panas dan sebagainya, atau yang tadi dekat vegetasi hutan asli. Jadi dimulai musim kawinnya ketika kemarau. Nah, itu. Jadi kalau kita menentukan kapan waktu yang tepat, ya kita tidak bisa menentukan. Lalu apa tandanya? Tanda utama yang akan menjelang musim kawin, pertama koloni mapan. Koloninya pasti mapan, tidak akan koloni yang menengah, yang terlihat sarang, yang tidak ada larva. Ikut musim kawin enggak, mengikuti musim kawin tidak. Tapi biasa koloni itu membuat dulu koloni yang utuh. Jadi koloninya mapan dulu, besar dulu, penuh dulu, baru nanti tanda yang kedua muncullah larva jantan. Di mana larva jantan itu dari sekilas tutup atau sarang, tutupnya itu lebih menonjol. Kalau larva lebah pekerja yang betina itu tutupnya datar, tetapi kalau larva lebah jantan tutupnya sedikit menonjol. Nah, itu tanda yang kedua. Yang ketiga, apabila musim kawinnya benar-benar mau menjelang, maksudnya mau menjelang itu udah mulai tumbuh sel-sel ratu di sarang. Biasanya di depan pintu masuk keluar masuk lebah, di depan sarang, di depan kotak, di tanah itu tercecer tutup dari lebah jantan tadi banyak sekali di luar yang tercecer di tanah, karena lebah pekerja sambil keluar mencari nektar atau polen, tutup-tutup tadi lebahnya sudah menetas, tutupnya dibuang. Pas keluar dia sambil bawa sambil buang. Nah, itu tanda musim kawin. Semoga bisa dipahami, bukan bermaksud menggurui, kita berbagi saja pengalaman. Nah, itu tanda jelangnya musim kawin. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan musim madu? Nah, itu pun kita tidak bisa jelaskan, karena yang bisa menjelaskan alam itu sendiri. Sebenarnya kita tidak mesti harus buka tutup, lihat koloni, karena dengan cara buka tutup, lihat koloni, bagi koloni-koloni yang pertama baru dipindah dari alam, dari jebakan ke lokasi budidaya. Kedua, baru dipindah dari koloni alam kita ke kotak budidaya, jadi menemukan sarang kita pindah. Dan yang ketiga, koloni-koloni kecil atau yang awalnya menyusut kemudian baru berkembang, kita buka tutup, itu rentan kabur, rentan migrasi, rentan pundung. Kalau orang Sunda itu pundung katanya. Jadi dia bakal pergi dengan cara buka tutup. Lalu mengetahuinya seperti apa? Kita lihat keadaan alam. Nah, tidak masalah karena musim hujan, ya tidak masalah. Tetapi di sela-sela musim hujan 1-2 hari atau 2 hari hujan, 1 harinya panas. Nah, di saat seperti itu biasanya ada vegetasi bunga yang muncul. Jadi kita sambil jalan-jalan, sambil keliling lihat. Karena pada dasarnya walaupun banyak bunga di depan pekarangan, di depan lokasi budidaya, ternyata tidak ada lebah yang hinggap, tidak masalah karena lebah yang dekat itu tidak akan makan yang dekat juga. Terus apabila tanaman yang ada di lokasi umpamanya hanya 100-200 pohon, sedangkan ada tanaman 1000 pohon atau 1 hektar yang ada di luaran, itu yang akan dimanfaatkan. Lebah serana itu memanfaatkan vegetasi yang dominasi, yang paling banyak. Yang paling banyak itu ada, dia ambil semua. Baru yang dominasi kedua, dominasi ketiga, baru sisanya yang dekat-dekat. Itu. Jadi jangan khawatir apabila di lokasi budidaya kita banyak bunga, kenapa nggak ada yang hinggap, nggak masalah. Karena lebah itu aktifnya itu radius 400 sampai dengan 700 meter dari kotak. Jadi jangan khawatir apabila tidak terlihat ada lebah yang hinggap. Mungkin saja di luaran sana banyak bunga yang lebih bagus, lebih banyak, lebih mapan, lebih bisa disimpan menjadi nektar dan polen di sarang itu. Jadi jangan dikhawatirkan. Di luaran sana ternyata ketika kita berjalan-jalan banyak bunga, banyak tanaman, mungkin palawija juga sama, karena
dari baik palawija ataupun bunga liar itu bisa dimanfaatkan baik nektar atau polennya. Antara yang tadi radius aktif 400 meter dari sarang atau maksimalnya 3 kilo dari lokasi budidaya. Jadi apabila ini jarak 1 kilo atau 2 kilo ternyata ada pinggiran hutan ini banyak bunga yang mekar. Nah, mungkin dari situlah lebah itu mengambil. Nah, apabila lebahnya udah mulai berkembang, dilihatnya dari pintu keluar masuk itu sampai penuh, di luarnya sampai penuh, itu tandanya lebahnya aktif, larvanya mulai banyak. Nah, dengan cara seperti itu kita baru bisa menentukan di dalamnya ada madu atau tidak. Kalau aktif, di bagian luarnya sudah penuh banyak, terus vegetasi yang jauh dari budidaya ternyata banyak bunga, itu bisa menjadi pertanda akan menjelang musim madu. Nah, dari situ bisa kita baru cek koloni, tapi nggak usah koloni semua, kita cek kira-kira mana koloni yang paling bagus, yang paling mapan, yang paling besar. Kita cek apakah di sarangnya itu udah mulai tumbuh nektar atau banyak di polen di rongga-rongga sarangnya. Kalau seandainya udah mulai banyak, ya itu jadi pertanda. Kita tinggal catat, gak usah tiap hari, karena kalau tiap hari madu yang ada dimakan lagi. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Itu karena biasanya musim madu itu berdampingan dengan musim kawin. Karena ketika lebah nanti migrasi atau pecah koloni, maka ada madu sebagian yang harus dibawa di perjalanan sebagai bekal. Itu. Jadi kalau menanyakan kapan musim madu, itu jawabannya setiap daerah memiliki musim madu yang berbeda. Selanjutnya ada juga pertanyaan, ini sarangnya lah hitam, larvanya kurang, apakah harus dibuang? Nah, itu yang banyak jadi pertanyaan, karena ketika sarangnya hitam merasa sarang itu sudah tidak layak. Nah, padahal warna sarang itu ditentukan atau didominasi biasanya dengan pakan. Nah, itu yang menentukan. Salah satu contoh di tempat kami, apabila bunganya itu banyak bunga insulin, maka sarangnya jadi putih. Maksud saya bukan putih, jadi kuning keemasan. Makanya kita kadang menamakannya honey gold, karena dari mulai cairan manis atau madunya sama sarangnya itu sempurna kuning seperti emas. Apabila sarangnya hitam tidak masalah, karena yang menjadikan sarangnya hitam, kuning, atau putih itu karena kalau tidak vegetasi berarti lamanya sarang itu berada di kotak. Apakah harus dibuang? Tidak mesti. Jadi sarang kosong nanti bakal diisi madu ketika banyak vegetasi bunga yang muncul. Tetapi syaratnya sarangnya itu harus terlindung, jadi koloninya tertutup, jadi nutup. Jadi maksud saya mungkin terselimuti ya, sarang hitamnya itu terselimuti sama koloni. Nah, apabila keadaannya seperti itu dibiarkan saja, karena nanti sebagian bakal diisi larva atau anakan, sebagian bakal diisi madu. Nanti kalau diisi madu ya baru kita sambil panen ya otomatis bisa kebuang, itu maksudnya. Jadi sarang yang kuning atau sarang yang hitam tidak mesti dibuang apabila sarangnya terrami, tertutup sama koloni. Kecuali umpamanya sarangnya itu ada 7 lempeng, 7 sisir. Ternyata yang terlindung hanya 4, sisanya terlihat sama sekali tidak tersentuh koloni, yaitu dibuang, tidak masalah. Yang tidak terlindungnya bisa dibuang. Kenapa? Karena kalau kita tidak buang, itu bisa menjadi sarang bagi kecoa, bagi semut, bagi cecak. Justru itu yang bakal menjadikan lebah nggak kerasan, bahkan migrasi atau minggat. Nah, itu sarang yang memiliki warna hitam. Larva, kalau larvanya tidak ada karena sarangnya tidak terlindung, udah jelas pasti. Tapi kalau seandainya sarangnya di tengah hitam tapi tidak ada larva, yaitu mungkin karena di polen itu tidak ada. Karena yang menentukan larva banyak atau sedikitnya itu bipolen, tepung sari bunga. Jadi tadi kembali lagi ke poin kedua, lihat situasi alam. Kemudian yang terakhir, mana yang paling baik, kotak gelodok atau kotak prem. Nah,
Ini yang paling banyak dipertanyakan, apakah kotak gelodok atau kotak frame. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu sering kami sampaikan, tetapi dalam kesempatan ini kita ulas. Kotak gelodok, apabila lebah sudah masuk kotak gelodok, ada yang dari batang aren, ada yang dari lontar, ada yang dari pakis, ada juga yang dari pohon kelapa. Apabila sudah menetap, biasanya kokoh, lebahnya itu betah, menghasilkan madunya itu lumayan banyak, karena di kotak gelodok itu lebah tidak ada aturan, mau panjangnya seperti apa, tebalnya seperti apa, mau nyamping kanan, nyamping kiri dan sebagainya, itu tidak ada aturan, lebah yang menentukan. Jadi koloni yang masuk, koloni yang mapan nanti berkembang dan menghasilkan madu justru sangat banyak. Tetapi kekurangannya apa kotak gelodok? Ketika kita panen pasti ada larva yang dikorbankan. Pasti sebagian larva bisa dipanen dan dibuang, tapi sebenarnya itu tidak masalah, karena pada dasarnya apabila ada 10 lempeng atau 10 sisir atau 10 malam sarang madu, itu tidak boleh diambil semua. Hati-hati, itu tidak boleh diambil semua. Apapun cara dan teorinya, itu tidak boleh diambil semua. Yang namanya panen madu itu kita mengambil kelebihan cadangan makanan. Jadi madu itu cadangan makanan lebah. Jadi apabila kita mengambil semua, otomatis lebah bakal merasa terganggu, tidak ada cadangan, dan langsung kabur apabila di alam tidak ada vegetasi cadangan. Tapi ada di lokasi tempat saya, diambil semua tapi lebah betah. Itu karena di alamnya kokoh, sumber pakannya banyak, vegetasinya melimpah. Bisa saja seperti itu. Tetapi kalau cadangan makanan atau vegetasi bunganya terbatas, musimnya tertentu, diambil semua silahkan coba, tetapi bakal kabur, itu jaminan saya. Jadi tidak boleh diambil semua. Lalu berapa? Kalau dari 10 lempeng yang ada, itu 2 lempeng kanan, 2 lempeng kiri aman, madu semua, tidak akan ada larva. Walaupun ada larva mungkin hanya beberapa, tidak akan banyak. Itu yang mengatakan pasti larvanya keambil karena berpikir pengen mengambil semua madu yang ada, karena bagian tengah pasti madunya banyak, larvanya juga banyak. Nah, justru bagian tengah itu sebagai sebagai sarang eram, karena yang di tengah itu full madu, full larva. Itu yang tidak boleh diambil. Jadi yang diambil hanya bagian kanan atau bagian kiri. Kalau ada 10, 3 kanan atau 3 kiri, seperti itu. Jadi jangan berpikir pengen mengambil semua. Kelebihan kotak frame. Kotak frame karena memakai frame itu terpisah, madu bagian atas, lalu ada bipolen dan larva bagian bawah. Emang kelebihannya seperti itu. Tetapi untuk kotak frame itu, untuk lebah serana tebalnya paling tebal maksimal 2 cm ya, minimalnya 1,5 atau 1,5 cm. Itu umpamanya kita bikin 3 cm saja silahkan, tetapi satu frame bakal nempel 2 sarang. Justru yang tadinya kita mau fleksibel, mudah mengambil madunya saja dan larvanya tidak terganggu, justru otomatis bakal terganggu, karena ketika 2 frame itu nempelnya sisi pinggir-pinggir, sisi frame-nya. Jadi otomatis ketika madu diambil, ya udah larvanya juga lepas, karena larva tidak nginjak di frame bagian bawah. Itu jadi fungsinya kotak frame itu untuk memisahkan antara madu dan larva, supaya ketika kita panen madu, larva tidak terbawa. Tetapi aturannya tebal frame-nya harus disesuaikan, panjang frame-nya juga harus disesuaikan. Kalau terlalu panjang nanti mencong, akhirnya nyambung ke frame yang lain, justru tidak akan lurus. Itu pun susah, nanti akan berbelit justru ketika panen. Jadi aturan harus dipakai ketika memakai kotak frame. Nah, selanjutnya kita akan buka seperti apa keadaan sarang atau madu saat ini. Apakah sudah musim, apakah udah ada tanda, atau apakah masih kering.
Nah, kita buka salah satu saja sebagai contoh karena pada dasarnya untuk menentukan baik atau buruknya, musim atau tidaknya madu itu tidak mesti dibuka semua. Kita salah satu aja lihat koloni yang bagus, kita akan cek. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, bukan bermaksud menggurui, ini hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa ditiru, diterapkan, dan kita sebagai peternak lebah serana, terutama pemula yang memerlukan keterangan tadi, mungkin yang banyak menanyakan itu bisa, mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa puas dan bisa diaplikasikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan selalu bisa mengikuti channel kami, dan apabila channel ini bermanfaat silahkan like, share, and subscribe. Ikuti terus Madu Maribaya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kotaknya kecil, lebar hanya sekitar 18, panjangnya 35, dan tingginya 16. Awalnya ini kotak kosong, asal saja membuat karena dari bahan yang ada. Ini kita pasang jebakan sebulan yang lalu, kemudian diisi, dipindah, jadi kurang lebih ini 1 bulan. Kita akan coba cek apakah hari ini udah mulai ada tanda untuk panen. Ya inilah Madu Maribaya. Udah bisa panen sebenarnya seperti ini. Nah, ini salah satu gelodok yang menurut penjelasan tidak masalah gelodok karena 3 sarang pertama itu adalah madu yang akan mendominasi. Ini contohnya nih, 1 ya, kemudian yang kedua, ini yang ketiga. Ini yang ketiga nggak ada larva sama sekali. Yang pertama nggak ada larva, tapi yang tengah ini ada. Jadi larvanya cuma sedikit, ini pun jarang. Nah, ini seperti ini. Jadi aman kalau kita panen. Ini sarangnya udah penuh. Sudah penuh. Nah, ini tanda. Jadi sesuai catatan di bulan 2 ini antara tanggal 14 sampai tanggal 20 itu bisa dimulai panen raya. Alhamdulillah. Inilah semoga bisa menjadi motivasi dan menjadi penjelasan yang paling ditunggu sama peternak lebah pemula terutama.